Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Munawwaroh dengan NIM 040403211150 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat hadis tentang fleksibilitas dakwah. Apa sih fleksibilitas itu? Menurut pandangan sosial, fleksibilitas merupakan kemampuan beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda dengan berbagai individu atau kelompok. Dalam hal ini berfokus pada kegiatan dakwah, bahwa seseorang dai harus bersifat fleksibel, tidak mengikat kepada salah satu hal saja, tetapi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan maupun antar manusia, baik individu maupun kelompok. Beliau berdakwah bukan hanya kepada kaum tertentu saja, melainkan kepada semua kalangan, semua tempat dan situasi. Beliau berdakwah kepada perorangan dan kelompok, juga berdakwah di pasar, di perjalanan, ketika perang dan situasi lainnya. Secara umum, kitab Hayatus Sahabah menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW ketika masuk Islam. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga merupakan teman dekat Nabi ketika zaman jahiliyah, sehingga Abu Bakar sangat mengenal sifat jujur beliau, sifat amanah beliau, watak beliau yang sangat baik, dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang tidak mungkin berbicara bohong tentang makhluk, apalagi tentang Sang Pencipta. Nabi berdakwah kepada Abu Bakar secara personal. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq bahwa Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Benarkah yang dikatakan orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, bahwa engkau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, menganggap bodoh akal kami, dan mengkafirkan nenek moyang kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan juga nabinya. Dia telah mengutusku untuk menyampaikan risalah darinya dan mengajakmu beriman kepada Allah dengan kebenaran. Demi Allah, sesungguhnya hal ini benar adanya. Wahai Abu Bakar, aku mengajakmu agar beriman kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Juga agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan agar kamu senantiasa taat kepadanya." Kemudian Abu Bakar masuk Islam. Dalam kisah tersebut kita mengambil pelajaran bahwa dalam berdakwah seorang dai harus dikenal baik oleh orang yang akan didakwai, agar tiada keraguan dalam orang tersebut untuk masuk Islam. Sebagaimana Abu Bakar yang merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW yang mengenal Rasulullah dengan baik. Selain Abu Bakar, masih banyak lagi para sahabat Rasulullah SAW dakwai secara personal atau perorangan. Di antaranya yaitu Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Amr bin Abbasah, dan lain sebagainya. Dari semua sahabat tersebut, yang Nabi dakwai adalah yang bersedia masuk Islam dan berbeda kisahnya satu sama lain. Adapun yang Nabi dakwai tidak mau masuk Islam adalah Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Dakwah kepada sekelompok orang ketika Rasulullah SAW mengemban tugas untuk menyeru manusia untuk beriman kepada Allah, maka beliau melaksanakan tugas tersebut dengan penuh kesabaran. Dakwah bukanlah tugas yang mudah, apalagi berhadapan dengan sekelompok orang yang memiliki kedudukan dan berpengaruh besar terhadap sebuah kabilah atau kelompok tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semua yang kalian sebutkan itu tidak ada padaku. Aku membawa kepada kalian agama yang aku bawa ini bukanlah untuk mencari harta dari kalian, bukan pula mencari kehormatan pada kalian, bukan pula ingin menjadi raja kalian, akan tetapi Allah mengutusku kepada kalian sebagai seorang Rasul, menurunkan kitab suci kepadaku, memberitakan kepadaku agar menjadi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi kalian. Maka aku sampaikan risalah Tuhanku kepada kalian
dan menginginkan kebaikan bagi kalian. Jika kalian menerima agama yang aku bawa kepada kalian, maka hal itu akan menjadi kemujuran bagi kalian di dunia dan akhirat. Namun jika kalian menolaknya, maka aku akan bersabar menjalani perintah Allah sehingga Allah menetapkan hukumannya antara aku dan kalian. Kemudian para petinggi kabilah Quraisy itu meminta pembuktian kepada Rasulullah SAW tentang kerasulannya. Mereka menyuruh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah agar memindahkan 2 gunung besar yang menghimpit kota Mekah, menghidupkan nenek moyang mereka, menciptakan tangga yang menjulang ke langit, meruntuhkan langit, menurunkan malaikat untuk bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang Rasul, bahkan meminta agar Allah menampakkan dirinya di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak akan melakukannya. Aku bukanlah orang yang meminta hal-hal seperti itu kepada Tuhanku. Aku diutus bukan dengan hal-hal seperti itu. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka jika kalian menerima agama yang aku bawa kepada kalian, maka hal itu akan menjadi kemujuran bagi kalian di dunia dan akhirat. Namun jika kalian menolaknya, maka aku akan bersabar menjalani perintah Allah sehingga Allah menetapkan hukumannya antara aku dan kalian." Dari kisah tersebut, kita mendapatkan pelajaran bahwa tujuan dakwah bukan untuk mendapatkan harta, meraih kedudukan dan kehormatan, ataupun pujian dari orang lain, melainkan benar-benar untuk menyiarkan dan mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah, dan juga dalam dakwah banyak cobaan yang akan dihadapi. Selain itu, dakwah tidak bersifat memaksa, melainkan cukup membawa kabar gembira dan juga memberi peringatan. Selain dakwah kepada kaum Quraisy, Rasulullah SAW juga berdakwah ketika musim haji tiba. Beliau menyiarkan agama Allah kepada setiap kabilah-kabilah. Dapat disimpulkan, dakwah Rasulullah SAW memiliki tahapan, strategi, dan manajemen yang sangat baik. Selain itu, Nabi memiliki fleksibilitas dakwah sehingga beliau dakwah kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sekian, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you.